Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan sama-sama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini senantiasa mendapat ridha Allah dan kelak menjadi saksi ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul, pembawa rahmat ke seluruh alam dan pemberi syafaat kelak di padang mahsyar. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, tak terkecuali kepada para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita yang tak henti-hentinya berharap semoga kelak diakui umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan khutbah, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab orang yang paling dekat dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa merupakan satu-satunya bekal terbaik yang akan kita bawa menuju ke akhirat. Harta, jabatan, kekayaan dan hal-hal yang kita miliki di dunia ini tidak memiliki nilai apa-apa jika tidak bisa menyebab meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menyediakan bekal takwa menuju ke akhirat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'syiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencintai Nabi Muhammad dan meneladani segala teladan yang pernah beliau lakukan selama ada di dunia. Mulai dari berucap, bertindak dan berperilaku dalam keseharian kita. Meneladani dan mencintai Nabi Muhammad merupakan langkah awal untuk bisa membangun cinta kepada Allah. Sebab dari ajaran Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang harus kita sembah tanpa sekutu baginya. Oleh karena itu, Allah menegaskan kepada kita semua bahwa jika semua umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah. Dan untuk mengikutinya, terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah lagi Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Malafatihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang Nasrani yang mengakui bahwa pemuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cintanya kepada Allah. Tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, ayat ini juga diturunkan kepada semua orang yang mengaku cinta kepada Allah. Namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Ma'syiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Lantas, bagaimana cara agar kita bisa tergolong sebagai orang yang cinta kepada Allah? Cara yang pertama adalah dengan mengikuti semua jejak langkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini bisa kita ikuti jika kita benar-benar tahu terhadap semua ajarannya, sikapnya, dan cara berdakwahnya, kesopanan dan keluhuran etikanya, serta semua teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Salah satu cara untuk mengetahui semua itu adalah bisa kita temui dalam perayaan Maulid Nabi. Dalam perayaan tersebut, kita akan tahu betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad. Ia merupakan sosok teladan terbaik yang pernah ada di dunia. Dan ketika kita sudah tahu pada kemuliaan dan keluhuran Nabi, maka akan tumbuh kecintaan kita kepadanya, sehingga kita akan mengikuti semua jejak langkahnya. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad bin Umar Al-Hadrami dalam kitab Hadaikul Anwar wa Mata'il Asrar mengatakan bahwa mengadakan Maulid Nabi merupakan salah satu bukti kecintaan seorang umat kepada nabinya. Ma'syiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selain itu, dengan mengadakan Maulid Nabi atau menghadiri perayaan Maulid akan menjadikan kita semakin banyak bersolawat kepadanya. Sedangkan salah satu bukti cinta setiap orang adalah akan sering menyebut nama orang-orang yang mereka cintai. Dan orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi menunjukkan bahwa dalam dirinya terdapat cinta yang besar kepadanya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "Man ahabba syai'an aqsad birurati min zikri ma'yatal lakub bihi." Yang artinya, siapa saja yang cinta pada sesuatu, maka dengan pasti ia akan memperbanyak menyebutnya dan menyebut hal-hal yang berkaitan dengannya. Inilah puncak kecintaan seorang umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadikan solawat kepadanya sebagai satu-satunya ucapan yang paling sering keluar dari lisannya. Sebab baginya tidak ada ucapan yang paling manis untuk disebutkan selain bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'syiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari beberapa uraian materi khutbah Jumat ini dapat kita simpulkan bahwa merayakan Maulid Nabi atau menghadiri acara-acara Maulid merupakan salah satu bukti kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad. Dengan acara tersebut diharapkan bisa menjadi momentum untuk menjadikan Nabi sebagai panutan dalam segala hal. Demikian khutbah perihal perayaan Maulid Nabi sebagai bukti cinta kepadanya yang akan membawa kita semakin mencintai Allah. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.